Di dunia perkuliahan, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tetapi juga menjaga sikap, etika, dan karakter dalam berinteraksi. Tekanan tugas, tuntutan nilai, serta berbagai persoalan administrasi seringkali membuat emosi mahasiswa menumpuk tanpa disadari. Dalam kondisi tersebut, sebagian mahasiswa meluapkan rasa kecewa dan frustasi dengan cara yang keliru, seperti bersikap tidak sopan, merendahkan, bahkan melakukan pelecehan verbal terhadap dosen maupun staf kampus. Perilaku ini sering dianggap hal sepele, padahal jika dibiarkan dapat merusak hubungan akademik, lingkungan belajar, serta membentuk karakter yang negatif. Melalui video ini, kita diajak untuk melihat lebih dekat fenomena tersebut dan merefleksikan kembali bagaimana seharusnya sikap mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Mari kita mulai dengan kasus pertama, contoh perilaku yang salah. Dari adegan sebelumnya, kita bisa melihat contoh perilaku disrespect dan harassing yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen maupun staf kampus. Meskipun bentuknya hanya melalui chat pribadi, perilaku seperti ini tidak muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, dari faktor internal. Mahasiswa seringkali tidak mampu mengelola emosi dengan baik ketika menghadapi masalah akademik. Rasa kecewa, stres karena tugas, nilai, atau tekanan kuliah bisa menumpuk dan akhirnya diluapkan dengan cara yang salah, seperti menghina atau merendahkan dosen dan staf. Lalu kurangnya kedewasaan, empati, serta kontrol diri membuat perilaku tersebut terasa wajar, terutama karena dilakukan di ruangan private seperti chat pribadi. Yang kedua, dari faktor eksternal. Komunikasi yang kurang efektif di lingkungan kampus, seperti respon yang singkat, sikap yang dianggap tidak ramah, atau sistem administrasi yang berlibat, dapat memicu kesalahpahaman dan rasa tidak dihargai. Selain itu, pengaruh teman yang justru mendukung atau memprovokasi membuat perilaku negatif semakin diperkuat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masalah ini muncul karena gabungan antara emosi yang tidak terkontrol, budaya komunikasi yang buruk, dan lingkungan sosial pertemanan yang salah. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, contoh perilaku yang benar. Dari permasalahan berikut didapatkan solusi dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan mengelola emosi, empati, dan etika komunikasi digital agar tidak meluapkan stres akademik dengan cara yang tidak sopan. Faktor eksternal yaitu kampus perlu memperbaiki sistem komunikasi dan administrasi agar lebih jelas, ramah, dan responsif, serta menyediakan saluran pengaduan resmi. Faktor lingkungan sosial yaitu lingkungan pertemanan dan organisasi mahasiswa harus mendorong budaya saling mengingatkan, bukan provokasi perilaku negatif.